dimaksud Allah yang kejam dalam perjanjian lama itu merupakan kesalahan dalam meneliti kitab suci aja, makanya menemukan memberikan sebuah kesimpulan yang berbeda dengan apa yang ingin Alkitab sampaikan. Baik, terima kasih buat materinya. Teman-teman yang mengikuti di live streaming di YouTube, silakan berikan dan berikan pertanyaan Anda, teman-teman sekalian, di kolom chat supaya kami bisa menampilkan di sini dan kami jawab secara bersamaan. Oke, minta pendapat Bung Felix dulu mengenai tema kita pada malam hari ini, bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam. Tentunya dalam perspektif perjanjian lama, apakah itu benar atau tidak, atau ada? Oke, terima kasih dari Bang Melianus dan juga pembicara kita. Kalau tanggapan dari saya mengenai Allah yang kejam, kalau kita melihat dalam perjanjian lama juga bahwa setiap hukuman yang diberikan Allah kepada umatnya itu didasarkan atas kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Jadi ketika kita mengatakan atau ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu kejam, menurut saya itu pandangan yang salah dan perlu lagi untuk melihat apakah latar belakang kenapa Allah bisa melakukan hal tersebut atau memberikan suatu penghukuman, sehingga tidak serta-merta kita mendeskripsikan bahwa dalam perjanjian lama ketika Allah memberikan hukuman kepada umatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah itu kejam dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memperhatikan bahwa kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah itu bukan menurut kemauannya sendiri dan sesukanya sendiri memberikan suatu penghukuman kepada setiap orang atau kepada umatnya. Tetapi di balik itu Tuhan memberikan suatu hukuman itu karena memang orang tersebut telah melanggar apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Sehingga itu sebabnya Allah memberikan penghukuman kepada seorang tersebut atau kepada umatnya sesuai dengan apa yang telah dilakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu sebabnya kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu kejam dan dia adalah seorang pembunuh. Karena kalau kita melihat bahwa Allah itu melakukan sesuatu karena ada tujuan dan ada alasan yang tepat. Nah, mungkin seperti itu tanggapan dari saya mengenai Allah yang kejam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat tanggapannya. Seperti yang Bung Felix sampaikan bahwa jika Allah mengambil tindakan yang dalam tanda petik sepertinya kejam ya dalam perspektif kita sebagai manusia, tetapi semuanya itu Allah lakukan karena ada alasannya, tentunya seperti itu ya. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan teman-teman yang ada dari chat YouTube, saya mau memberikan respon dulu menanyakan kembali kepada pembicara kita. Apakah sudah clear dalam pandangan Kristen sendiri, karena kita sebagai orang Kristen ya, bahwa Allah dalam perjanjian lama adalah Allah dalam perjanjian baru? Bagaimana Bung pembicara kita malam ini? Apakah itu sudah clear atau masih banyak pandangan-pandangan yang lain yang mengatakan itu berbeda, itu Allah berbeda, Allah yang bagaimana? Sepertinya bagaimana? Silakan. Memang kita harus jujur ya, kalau kita melihatnya dalam bingkai Trinitarian sendiri, orang mempercayai, orang Kristen pada umumnya akan mengatakan kepada kita bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang sama di dalam perjanjian baru. Namun kita harus melihatnya bahwa meskipun mereka Allah, tetapi
pribadi yang berbeda. Nah, kita harus clear untuk hal itu. Karena memang apa ya, kita memiliki nanti cukup banyak waktu tentang penggalian hal ini, tetapi nyatanya di dalam perjanjian baru itu, pribadi kedua yang kita kenal sebagai Sang Logos itu sendiri yang menunjukkan sifat kasihnya. Namun di dalam perjanjian lama ini, memang nanti ada beberapa teks yang mengatakan bahwa ini Yahweh sendiri, dan ini adalah Yesus sendiri sebelum inkarnasi. Tetapi kita tetap melihatnya dalam sebuah bingkai yang utuh, bahwa mereka adalah Allah. Esensinya adalah Allah. Tidak mungkin dong Allah Sang Firman melakukan sendiri menurut kehendaknya tanpa kalau kita berkata bahwa mereka juga memiliki kesepakatan, mereka memiliki komunikasi di dalamnya. Seperti kita manusia ketika melakukan sesuatu, berarti kita sudah sependapat. Nah, seperti itu yang saya katakan, berarti di dalam perjanjian lama ada Allah yang sama juga di dalam perjanjian baru. Kita harus melihat itu. Namun, ketika kita melihat perjanjian lama ini, memang sifat Allah yang paling menonjol di situ adalah tentang kekudusannya. Sehingga ya begitu sangat-sangat fanatik sekali dengan dosa itu. Jika ada dosa itu ya dihukum. Sedangkan di dalam perjanjian baru sendiri, memang sifat Allah yang paling menonjol di sana adalah kasih. Sehingga ketika ada orang-orang yang melakukan dosa, dia justru memanggilnya, menyadarkannya. Berbeda dengan dalam perjanjian lama. Kau bersalah sedikit, mampus, habislah kau. Gitu kan? Berarti di sini hanya saja sifat yang ditonjolkan yang berbeda. Dan memang kalau kita misalnya melihat ini dalam dalam bingkai Trinitarian sendiri. Tapi kalau kita misalnya mendengar tentang aliran lain seperti One Pentakosta, Oneness, SSY, saksi-saksi Yehova, ya pasti mereka memandang bahwa ya bukan Allah. Nah, itu mungkin kita akan berbicara sangat lebar sekali kalau mengenai tentang sudut pandang teologi mereka sendiri tentang Kristus itu. Nah, pokoknya di dalam perjanjian lama ya pasti Allah, Yahweh, sedangkan di dalam perjanjian baru ada orang yang percaya, oh ini Allah yang sama, tetapi ada yang berkata bahwa ini Allah yang berbeda karena mereka melihat Yesus sebagai seorang nabi, seorang utusan, dan ciptaan yang sulung dari Allah. Nah, itu saja. Oke, berarti itu sudah clear ya bahwa memang itu harus dilihat di dalam bingkai Allah doktrin Tritunggal, bahwa Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu fix sama, sekalipun di dalam pribadi yang berbeda, tapi esensinya itu sama. Tentunya menjalankan tugas yang ada. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama dari, saya nggak tahu ini dari teman kita DDS Ministry Channel. Ya, Salam Bung, saya lihat di HP saya. Salam Bung, terima kasih buat pertanyaannya ya. Kami bacakan, minta tolong kepada pembicara untuk menjawabnya. Kalau Allah itu ada yang mengatakan kejam itu terhadap siapa? Apa hanya pada orang di luar Israel? Jawab ya. Suara saya terdengar ya? Halo? Suara saya terdengar? Oke, siap. Kalau kita mengatakan bahwa apakah Allah
Kalau Allah itu ada yang mengatakan kejam, kejamnya itu terhadap siapa? Nah, memang kalau misalnya kita melihat pandangan mereka yaitu kepada orang non-Israel. Tapi terkhusus pada saat itu adalah orang-orang yang memang membenci orang Israel. Orang-orang yang memperbudak Israel. Dan orang-orang yang memang menduduki warisan atau tanah yang menjadi milik bangsa Israel. Karena kalau misalnya kita melihat tentang penumpasan ini nanti akhirnya bahwa bagaimana Allah mengomando pertempuran ini, menyuruh orang Israel untuk membunuh, ternyata hanya batasnya itu ketika mereka sudah merebut tanah Kanaan. Nah, ketika ada, saya lupa seorang profesor namanya, kita lihat dulu ya, supaya tidak salah. Nah, ini, John Rogerson. Nah, di sana dia melihat bahwa sebenarnya di dalam sebuah dalam etika perjanjian lama, ternyata perintah untuk membunuh orang-orang kafir itu lenyap. Bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah perintah yang benar-benar tidak dihapuskan. Tidak. Tapi ini berbicara tentang kondisi pada saat itu. Nah, John Rogerson mengatakan seperti demikian. Karena perintah ini hanya diberikan ketika orang Israel itu diperhamba, diperbudak, dan kepunyaan mereka itu diambil alih oleh orang-orang atau dari non-Israel. Jadi kalau kita berkata bahwa apa hanya kepada orang di luar Israel, ya saya bisa mengatakannya ya kepada orang-orang yang memang memperhamba orang Israel, yang berlaku jahat, berlaku buruk kepada orang Israel. Dan kita harus mengingat bahwa ketika orang Israel juga tidak menaati perintah Tuhan, orang non-Israel itu atau orang kafir itu dalam pandangan orang Israel yang akhirnya juga akan menumpas bangsa Israel, memperbudak bangsa Israel. Jadi kalau kita melihat ada sebenarnya benang merah yang menyatakan bahwa ini adalah tentang kekudusan Allah. Bagaimana orang-orang itu taat mengenal Tuhan yang benar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, masih ada lagi banyak pertanyaan. Ini dari Pak Amario Gani. Selamat malam Pak, terima kasih sudah datang dalam kegiatan acara kami pada malam hari ini. Berikut pertanyaan dari Pak Mario. Ini pastinya menurut saya pertanyaan dari Pak Mario beranjak dari statement yang Bung Sinui tadi nyatakan bahwa Allah dalam perjanjian baru itu lebih pada penekanannya kasih karunia, anugerah itu ya. Nah, makanya muncul pertanyaan seperti ini dari Pak Mario. Berarti Allah tidak konsisten dalam PL kejam, dalam PB tidak kejam. Nah, bagaimana Bung menjawabnya? Pasti ini beranjak dari statement Bung Sinoyo tadi. Silakan. Oke. Kalau kita melihat, Allah ini tidak kejam, kok dia kejam dalam PL, dia tidak kejam dalam PB. Siapa bilang Allah kejam dalam PL? Itu kan pandangan orang liberal. Nah, seperti yang saya sudah uraikan, Allah itu menurut mereka adalah Allah yang kejam. Tapi kita jangan lupa, ada beberapa nabi pada akhirnya nanti disuruh oleh Tuhan untuk menginjil orang-orang kafir. Siapa salah satunya? Nabi yang penginjil pertama, nabi atau orang yang melakukan penginjilan itu adalah Yunus. Bagaimana dia memberitakan pertobatan itu kepada orang-orang Niniwe. Jadi ini jangan Pak Mario Gani tadi ya mengatakan bahwa ini adalah pandangan saya, tidak demikian. Ini teori yang mereka berikan, yang mereka suguhkan ketika melihat Allah yang Allah itu dalam perjanjian lama. Seperti yang saya katakan, ini hanya pembacaan mereka dalam teks-teks tertentu tanpa melihat keseluruhan dari perjanjian lama itu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi dan juga ditanggapi oleh Bung Felix, dikatakan bahwa Allah sebenarnya tidak pernah menghukum manusia tanpa dia memberikan peringatan terlebih dahulu. Ya, itu saja. Jadi kalau kita misalnya berkata Allah PL kejam dan Allah PB tidak kejam, siapa bilang?
Hanya ini berbicara tentang bagaimana sifat Allah itu yang paling ditonjolkan di sana, sifat yang bagaimana. Kalau di dalam PL tentang kekudusan, di dalam PB tentang kasihnya. Karena kalau kita melihat bahwa memang, waduh, kok bisa seperti itu? Nah, itulah pikiran kita kan. Masalahnya, ini kita harus melihatnya dalam perspektif Allah itu sendiri. Ketika dia menyatakan sifat-sifatnya itu. Kalau kita berkata bahwa Allah itu tidak konsistennya dalam hal apa? Dalam sifatnya tidak. Satu statement yang saya mau katakan kepada kita begini. Kekejaman Allah adalah wujud dari kasihnya, kasih Allah adalah wujud dari keadilannya. Jadi keadilan itu, ketika dia menyatakan keadilan, itu wujud kasihnya. Kalau Allah menyatakan kasihnya, itu wujud keadilannya. Contohnya, pernah saya berdiskusi tentang topik ini, ada satu jari yang memang terserang penyakit ya, misalnya tumor atau terkena penyakit yang memang menular, ini harus diamputasi. Kalau tidak, jari ini nanti pada akhirnya akan menjalar dan menyakiti jari-jari lain. Nah, saya mau bertanya, kalau misalnya ini penyakit yang menyerang Pak Mario Gani, apakah Pak Mario Gani membiarkan jari jempol ini busuk dan akhirnya menjalar ke jari-jari lain, atau Pak Mario Gani memutuskan untuk mengamputasi jari jempol ini? Ini ada dua pilihan. Dan pasti orang akan memilih untuk mengamputasi jari jempolnya. Kalau dia tidak mengorbankan jari jempol ini, dia akan menulari jari-jari yang lain. Seperti itu salah satu gambaran yang saya bisa berikan seperti apa sifat Allah itu di dalam Perjanjian Lama. Memang penggambaran ini ada kelemahannya tersendiri, tetapi ini cukup menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya Allah itu akhirnya harus menjaga kemurnian atau kekudusannya sendiri, khususnya bagi orang-orang pilihan. Nah, itu aja. Oke, statement yang sangat menarik dan sebuah ilustrasi memberikan penggambaran yang cukup saya gitu mengenai pemahaman kita tentang Allah yang kejam ini. Oke, masih ada lagi pertanyaan dari Kemuliaan Channel, dari Kemuliaan Channel. Pertanyaannya memang cukup panjang ya, karena disertai juga dengan pernyataan. Saya bacakan. Bagaimana dengan anak-anak yang ikut binasa akan murka Allah? Padahal anak-anak kan tidak tahu apa-apa. Bagaimana cara Oke. Gini. Saya tertarik satu kutipan di dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa jika kamu ingin menghancurkan satu bangsa, hapuskan generasi mudanya. Mungkin kata-kata yang sama akan saya pakai juga. Begini, kalau Allah itu hanya membunuh atau menumpas orang dewasa saja, membiarkan orang-orang muda, sama aja itu menumbuhkan bibit. Jadi kita jangan melihatnya, Allah itu padahal kan anak-anak nggak tahu apa-apa, siapa bilang, dia kan melihat, dia kan mengamati. Apakah anak itu nggak berbuat dosa? Ya berbuat dosa, dia melihat. Kalau misalnya kita melihat di mana kasih dan keadilan Allah, ya sama seperti yang saya katakan tadi. Bagaimanapun itu dosa orang tua, karena kita ini sudah sebenarnya ya bukan lari dari konteks sih, tapi kita mencoba untuk menganalisisnya. Kita semacam memberikan sebuah level di dalam penumpasan itu sendiri. Ini level dewasa, ini level anak-anak,
Kalau level anak-anak jangan dihapuskan. Atau misalnya tuh ini kemuliaan channel laki-laki misalnya tuh, oh jangan dihapuskan janda-janda, duda saja ditumpas. Emang Tuhan apa tak cinta janda? Ya enggak tuh. Ini maksudnya gini, kita jangan mengupayakan pikiran kita pada saat ini memasukkan di dalam pikiran Allah pada zaman dulu. Tidak seperti demikian. Dan kita harus melihat kalau sekarang itu anak-anak muda zaman sekarang, karena ini kan anak, kita harus menariknya dalam konteks sekarang. Kalau sekarang itu kan anak-anak itu kan, kalau misalnya orang tua menyuruh atau mendidik kan nggak diikuti. Tapi pada zaman dahulu itu orang-orang itu kental dengan pengajaran turun temurun. Kita harus mengerti itu. Bahkan Allah Israel sendiri mengatakan kepada orang tua, para tua-tua, ingatkan anak-anakmu, didik mereka, ingatkan mereka ketika kamu di jalan, ketika kamu berada di rumah, ketika kamu bekerja. Nah, ini sebuah penggambaran yang mengatakan kepada kita sebenarnya ini bukan soal umur, tetapi ini soal kekudusan Allah harus dinyatakan. Kalau Allah pilih janda daripada duda, berarti kita tahu bahwa dia ini adalah Allah feminis. Nah, bukan Allah maskulin. Nah, seperti itu. Bukan seperti itu. Kita tidak membicarakan sekarang itu tentang level atau masa pubertas dari manusia-manusia yang ditumpas. Tidak. Kita harus melihatnya dalam sebuah bingkai keutuhan dari tindakan Allah itu. Nah, itu ya, saya harap kemuliaan channel